Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Pradestuti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena kekerasan pelecehan yang marak terjadi di lembaga pendidikan dan bagaimana sih Islam memandang. Pada tahun 2019, kini masyarakat dikagetkan kembali dengan kasus-kasus yang berkaitan antara guru, siswa, dan wali murid. Mulai dari siswa menganiaya guru dengan menginjak-injak kepalanya, ibu guru yang dihukum wali murid merangkak mengelilingi ruang kelas, dan adapun wali murid yang berani melabrak guru pesantren. Lalu, mengapa fenomena kekerasan dan pelecehan marak terjadi di lembaga pendidikan? Hal ini terjadi karena lingkungan sekitar yang sudah mengalami kerusakan membuat pemuda saat ini tidak lagi memiliki adab terhadap seorang guru. Sungguh miris melihat kondisi yang ada saat ini. Padahal guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi anak didiknya agar bermanfaat di masa yang akan datang. Padahal guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi anak didiknya agar bermanfaat di masa yang akan datang. Guru memiliki kedudukan yang terhormat di mata masyarakat dengan kewibawaannya, tapi sungguh miris melihat kondisi yang ada saat ini, di mana guru seharusnya digugu, ditiru, dan yang harusnya dihormati justru saat ini hanya dipandang sebelah mata. Bahkan dengan mudahnya dilecehkan dan diinjak-injak martabatnya. Lalu bagaimana makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik di dalam Islam? Di dalam Islam, pendidikan merupakan upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam proses pendidikan, tidak akan terlepas dari seorang pendidik dan peserta didik, karena pendidik adalah orang yang bertanggung jawab membimbing dan mencerdaskan kehidupan peserta didik. Dalam Islam, hakikat pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah orang tua, dan yang keempat pendidik atau pengajar itu sendiri. Sedangkan hakikat peserta didik adalah semua manusia dan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan menjadi manusia yang mempunyai ilmu atau iman dan takwa, serta berakhlak mulia sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba yang beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Begitu juga sebaliknya, peserta didik dalam mencari ilmu juga harus memiliki etika dan akhlak yang baik serta mengharapkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, seperti apa interaksi dan relasi antara pendidik dan peserta didik? Menurut Hasan al-Banna, hubungan antar pendidik dan peserta didik itu seharusnya bagaikan orang tua dan anak yang memiliki kedekatan secara emosional. Peserta didik biasanya akan lebih mudah menerima pelajaran jika mereka dikondisikan dalam situasi nyaman dan merasa dihargai layaknya di rumah. Pendidik harus fleksibel dalam melakukan pendekatan dengan peserta didik dalam hal pembelajaran dan harus bisa membuat mereka tetap bersikap santun terhadap gurunya.
Kemudian, jika saya adalah seorang pendidik, apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam? Sebagai seorang pendidik di bidang saya, agar pembelajaran berjalan efektif, pertama, seorang pendidik tidak bisa menjelaskan secara monoton. Harus ada dua arah komunikasi, yaitu antara pendidik dan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, harus menyiapkan media yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Contohnya, video, alat peraga, dan lain-lain. Lalu, bagaimana caranya agar tidak terlepas dari nilai-nilai Islam? Maka, saya sebagai seorang guru, di akhir pembelajaran, harus menegaskan atau memberi kesimpulan bagaimana kacamata Islam memandang ilmu tersebut. Contohnya di bidang biologi. Semisal teori evolusi yang dimana katanya kita itu berasal dari kera dan lain-lain. Lalu di akhir pembelajaran, kita sebagai seorang guru memberikan penekanan atau memberikan penjelasan bahwasanya bagaimana sih Islam memandang teori-teori tersebut. Sebagai seorang pendidik, harus mengaitkan antara materi sains dan pandangan Islam itu sendiri. Jadi tidak boleh ada yang dipisahkan antara ilmu sains dan ilmu Islam itu sendiri. Sudah dijelaskan di awal-awal mengenai fenomena-fenomena kekerasan yang ada saat ini. Itu membuat moral generasi muda saat ini sudah semakin bobrok. Bagaimana tidak? Kelakuan-kelakuan yang ada sudah semakin brutal. Jika generasi bangsa saat ini sudah semakin brutal dan liar, maka mau jadi apa kelak bangsa ini? Bukankah masa depan suatu bangsa tergantung pada generasi mudanya? Maka dari itu, tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan. Bahkan negara pun wajib turun tangan untuk menyelamatkan generasi muda saat ini dari kehancuran yang akan terjadi, yaitu dengan menerapkannya Islam secara kafah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.